Sedangkan perbuatan besiking atau ekendom lazim diterjemahkan sebagai perbuatan kepemilikan dalam arti luas. Diterjemahkan kepemilikan sebagai terjemahan harafiah dari ekendom. Sebenarnya perbuatan pengurusan beheren itulah yang merupakan wewenang murni dari direksi, yaitu yang ditandai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Sepanjang perbuatan itu merupakan perbuatan pengurusan, maka berwenang yang diselenggarakan sendiri oleh direksi. Sebaliknya perbuatan kepemilikan daden van bezichting eigendom sudah bukan lagi perbuatan sehari-hari, melainkan sudah merupakan perbuatan khusus dan bukan lagi murni wewenang direksi, ya, karena kalau soal aset dan semuanya itu harus ada persetujuan dari komisaris atau juga ada dilakukan kalau penjualan dan segalanya harus melakukan RUPS, rapat pemegang umum, RUPS, rapat umum pemegang saham. Untuk direksi dapat melakukan perbuatan ini harus terlebih dahulu direksi memperoleh persetujuan dari organ lainnya, yang mungkin lebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau mungkin pula rapat umum pemegang saham. Tergantung menurut ketentuan undang-undang dan atau anggaran dasar perseroan. Tetapi dalam praktek sukar untuk menarik benang merah yang mana merupakan perbuatan pengurusan dan mana yang merupakan perbuatan kepemilikan. Bagi perseroan yang bergerak di sektor perbankan, meminjamkan uang dan merupakan perbuatan sehari-hari. Demikian merupakan perbuatan pengurusan. Menjual gedung kantor perseroan merupakan perbuatan yang tidak sehari-hari, yang harus mendapatkan persetujuan RUPS. Sebaliknya, bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor real estate, perbuatan menjual bangunan-bangunan yang merupakan perbuatan beheren sedangkan uang bagi bergerak di bidang real estate bukan merupakan perbuatan sehari-hari. Karena itu, untuk dapat melakukan perbuatan ini diharuskan lebih dahulu meminta persetujuan RUPS. Berhubung dalam praktek sukar untuk menarik garis benang merah pembeda itu, maka dalam anggaran dasarlah dirumuskan dalam perbuatan apa saja merupakan perbuatan kepemilikan atau besigham. Sedangkan perbuatan-perbuatan lain yang tidak termasuk dalam perbuatan yang dirumuskan harus dianggap sebagai perbuatan kepemilikan. Dalam hubungan inilah maka dalam pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, namun dengan pembatasan bahwa untuk A meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank. B. Mendirikan suatu usaha atau turut tetap pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Atau sebagai alternatif lain dapat pula ditentukan dengan persetujuan RUPS menurut apa yang dirumuskan dalam anggaran dasar. Dalam hal tertentu dengan persetujuan RUPS sebagaimana diuraikan 1. Bagaimana itu persetujuan RUPS? Adanya pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas demi hukum telah menentukan bahwa wajib direksi meminta persetujuan RUPS untuk
yaitu mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lainnya maupun tidak. Ketentuan seperti pasal 102 Undang-Undang PT sebenarnya bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada dalam pasal 88 Undang-Undang 1995. Hanya saja karena rumusan dalam pasal 88 Undang-Undang 1995 yang kurang jelas, yang ada beberapa hal menimbulkan persepsi yang berbeda, maka oleh pengundang-undang Undang-Undang PT yang baru dianggap perlu disempurnakan rumusannya. Pertama-tama mengenai ukuran sampai seberapa besar dari harta kekayaan yang dialihkan atau dijaminkan, itu sedemikian hingga memerlukan persetujuan RUPS. Dalam rumusan Undang-Undang Lama pasal 88 dikatakan seluruh atau sebagian besar. Yang dipersoalkan berapa besar untuk dapat dikatakan sebagian besar itu, apakah lebih dari 50% atau lebih dari 75% atau kurang atau lebih daripada itu. Dalam hubungan inilah yang akhirnya oleh pembuat undang-undang diperbaiki dalam pasal 102 Undang-Undang PT yang baru, yaitu dengan menyatakan yang dimaksud dengan sebagian besar itu ukurannya adalah lebih dari 50%. Persoalan kemudian, karena dalam pasal 88 Undang-Undang Lama tidak ada penjelasan, maka banyak orang berpersepsi bahwa ukuran sebagian besar untuk setiap kali transaksi. Padahal ternyata menurut persepsi pembuat undang-undang bukannya untuk satu kali transaksi, melainkan dijumlahkan beberapa kali transaksi terjadi dalam satu tahun buku. Yang menarik, perihal keharusan persetujuan RUPS ini tidak dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Tampaknya penggagas anggaran dasar standar berpendirian untuk apa yang harus diulang lagi dalam anggaran dasar yang padahal sudah diatur dalam undang-undang. Maka dalam keadaan demikian harus dianggap mutatis mutandis yang sebagai terulang dalam anggaran dasar. Untuk kepentingan perseroan, pasal 292 ayat 2 Undang-Undang PT yang baru 2017 dipertegas bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan persoalan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, tetapi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar perseroan. Namun dalam direksi menjalankan pengurusan itu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 92, haruslah direksi berkiblat untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Kemudian tanggung jawab direksi. Di satu pihak telah memberi kewenangan kepada direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, tetapi di lain pihak undang-undang memberikan tanggung jawab juga kepada direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam pasal 97 ayat 3, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut. Kamu urusin obatnya. Tanggung jawab kolegial.
Direksi perseroan itu dapat terdiri dari satu orang direktur atau dapat lebih dari satu direktur. Karena itu dibedakan dengan direksi dan direktur. Kata direksi untuk menunjukkan kepada lembaganya, dengan kata itu digunakan untuk menunjuk orangnya. Biasanya dalam hal ini terdiri lebih dari satu direktur. Maka akan disebut sebagai direktur utama atau presiden direktur. Sementara itu untuk direktur lainnya cukup disebut direktur saja. Untuk membedakan di antara mereka dapat pula disebut direktur 1, 2, dan 3 seterusnya. Atau dapat dibedakan menurut bidang operasionalnya. Misalnya direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, dan seterusnya. Kecuali untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang direktur. Kita lihat di pasal 79 ayat 2 pasal 92 ayat 4 Undang-Undang PT yang terbaru. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau perbankan atau menjual saham atau obligasinya di pasar modal harus mempunyai direktur sekurang-kurangnya 2 orang. Tujuan dari ketentuan ini untuk melindungi masyarakat yang terkait. Jangan sampai nasibnya ditentukan sekedar oleh satu direktur. Tetapi sekalipun di antara mereka itu sudah dibentuk pembagian tugas, namun menurut undang-undang mereka semua bertanggung jawab secara kolegial, secara bersama. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri dari 2 orang atau lebih, di antaranya mereka semuanya bertanggung jawab tanggung renteng bagi setiap anggota direksi sesuai dengan pasal 97 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang PT. Ketentuan tersebut dengan perkecualian bila ada direktur yang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. B. Telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. C. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan mengakibatkan kerugian. D. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan benturan kepentingan? Menurut pasal 99 Undang-Undang PT, seorang direktur tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antar perseroan dengan direktur yang bersangkutan atau direktur yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Siapa yang berwenang mewakili perseroan jika terjadi benturan? Dalam pasal 84 ayat 2 dan ayat 3 diserahkan kepada anggaran dasar perseroan dan
dalam anggaran dasar tidak mengatur. Maka RUPS akan menunjuk seorang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan. Lebih jelasnya, ketentuannya dalam pasal 99 ayat 2 Undang-Undang PT 2007 yang menyatakan bahwa dalam keadaan demikian yang berhak mewakili perseroan adalah direktur lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, B. Dewan Komisaris dalam hal ini seluruh direktur mempunyai benturan kepentingan, C. Dalam hal seluruh direktur dan komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Siapa yang berwenang mewakili perseroan dalam hal terdapat beberapa direktur? Itu bisa dilihat dalam pasal 98 ayat 2 Undang-Undang PT tahun 2007, di mana dinyatakan dalam hal anggota direksi terdiri dari lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Jadi dalam prinsipnya semua direktur berhak untuk mewakili perseroan sendiri-sendiri. Atau dengan kata lain, semua anggota direksi itu mempunyai kedudukan yang sama satu terhadap yang lain, tidak ada yang lebih. Menurut anggaran dasar perseroan, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 2, jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka satu di antaranya dianggap presiden direktur. Yang acap kali ditanyakan yang mana pada prinsipnya presiden direktur mempunyai kedudukan lebih tinggi dari direktur-direktur lain. Bertitik tolak pada pasal 98 ayat 2, di mana dinyatakan semua direktur berhak mewakili perseroan, maka pada prinsipnya semua direktur itu mempunyai kedudukan yang sama, termasuk juga presiden direktur. Demikian presiden direktur tidak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari direktur yang lain. Atau dengan kata lain, presiden direktur adalah untuk mengkoordinasikan di antara direktur-direktur yang ada. Pada pasal 82 ayat 2 Undang-Undang PT 2007 menyatakan bahwa setiap direksi itu berwenang mewakili perseroan, tetapi dalam praktek yang dinyatakan dalam anggaran dasar bisa berbeda. Dalam pasal 12 2B anggaran dasar dinyatakan bahwa dalam hal presiden tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang perlu dibuktikan kepada pihaknya, maka salah seorang anggota direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Jadi dengan rumusan seperti ini berarti pasal 12 2B anggaran dasar tersebut telah konform dengan pasal 89 ayat 2 Undang-Undang PT. Tetapi acap kali, dan ini dimungkinkan serta tidak dilarang dalam anggaran dasar, dapat diatur berbeda. Salah satu kemungkinan lain dapat dinyatakan dalam anggaran dasar bahwa dalam hal presiden direktur berhalangan tidak dapat begitu saja otomatis diwakili oleh direktur lainnya, melainkan harus dan dipersyaratkan adanya surat kuasa khusus dari presiden direktur kepada direktur lainnya.
Biasanya klausul semacam itu timbul manakala ada keinginan dari RUPS dalam menyusun anggaran dasar agar presiden direktur mempunyai kedudukan yang lebih dominan dibandingkan dengan direktur-direktur lainnya. Dimungkinkan pula diatur dalam anggaran dasar bahwa manakala presiden direktur berhalangan, presiden harus diwakili oleh sekurang-kurangnya 2 direktur. Sekarang siapa yang berwenang menuntut direktur yang bersalah? Dalam hal ini, direktur yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian perseroan, maka yang akan menjalani penuntutan terhadap direktur yang bersangkutan dalam ini tuntutan melalui pengadilan tersebut dapat dilakukan oleh 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau direktur lain dan atau Dewan Komisaris sesuai dengan pasal 97 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang PT 2007. Putra virus. Sebagaimana yang harus diperhatikan oleh direktur dalam menjalankan tugasnya, yaitu harus dengan memperhatikan anggaran dasar. Adapun anggaran dasar itu sebenarnya tiada lain aturan main yang berlaku dalam perseroan tersebut. Demikian tidak boleh dilanggar oleh direktur. Jika sampai terjadi pelanggaran atas anggaran dasar oleh direktur, hal ini dalam perpustakaan dinamai sebagai ultravirus. Menurut hukum Indonesia sesuai dengan konsep civil law yang kita anut, dalam hal terjadi ultravirus, perbuatan hukum yang dilakukan tidaklah menjadi batal. Perbuatan hukum yang tadi dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada perseroan melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari direktur yang bersangkutan. Demikian hanya bisa menuntut kepada direktur pribadi yang bersangkutan. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep civil law, ketentuan anggaran dasar tidak saja berlaku dan mengikat untuk internal perseroan, tetapi juga berlaku dan mengikat pihak ketiga terhadap siapa pihak ketiga berhubungan dengan perseroan. Dalam hubungan ini, maka penting untuk pihak ketiga waspada dan mengetahui isi dari anggaran terhadap siapa yang berhubungan. Pertalian ini, maka penting adanya lembaga pendaftaran perseroan. Berbeda dengan konsep ultravirus menurut rezim common law, menurut rezim common law, jika terjadi ultravirus, dalam hal ini tetap menjadi risiko perseroan. Jadi berbeda ya, common law sama ini apa? Kodifikasi kita ya. Menurut common law, jika terjadi tetap perseroan tetap bertanggung jawab terhadap pihak ketiga tentang adanya ultravirus merupakan urusan internal perseroan. Sehingga dipersilakan perseroan yang menuntut ganti rugi kepada direksi yang melanggar itu.
Karena itu di dalam sistem Commonwealth tidak dikenal sebagai lembaga pengumuman melalui berita negara. Karena apapun bahwa itu atas nama perseroan, maka perseroan harus bertanggung jawab. Dalam hal pasal 3 anggaran dasar, dalam perseroan harus dicantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Hal ini harus sangat diperhatikan oleh direksi. Jika ternyata direksi telah menjalankan kegiatan usaha perseroan di luar atau menyimpang dari ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan, maka terjadi ultra vires yang dalam hal ini maka perseroan dapat menyatakan dirinya tidak terikat. Demikian pihak ketiga hanya dapat menuntut kepada diri pribadi direksi. Dalam anggaran dasar perseroan mempunyai anggota direksi lebih dari satu orang. Diatur siapa yang harus bertindak di antara anggota direksi yang ada. Dalam hal ini bermacam-macam tidak sama di antara anggaran dasar perseroan yang satu dengan perseroan yang lain. Karena itu anggaran dasar itu di Indonesia itu diumumkan. Umumnya anggaran dasar dinyatakan yang bertindak adalah direktur utama. Tapi bagaimana jika direktur utama berhalangan? Dalam hal ini saling berbeda dengan anggaran dasar yang satu dengan yang lain. Ada anggaran dasar yang mengatakan bahwa demikian tanpa perlu lagi dibuktikan tentang keberhalangan direktur utama, langsung perseroan dapat diwakili oleh salah satu direksi yang lain. Dengan adanya anggaran dasar yang menyatakan maka dalam hal yang diwakili oleh direktur lainnya berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh direktur utama. Dalam pada itu pula ada pula anggaran dasar yang menyatakan bahwa dalam hal ini harus diwakili oleh sekurang-kurangnya 2 anggota direksi lainnya. Dalam anggaran dasar umumnya ditentukan bahwa untuk perbuatan meminjam uang atau untuk meminjamkan uang atau melakukan penyertaan dalam perusahaan lain, haruslah direksi terlebih dahulu mendapatkan persetujuan komisaris. Terjadinya pula ultra vires manakala ketentuan dilanggar oleh direksi. Dalam kaitannya dengan ultra vires, penting ketentuan undang-undang yang mengharuskan direksi harus terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS dalam hal direksi ingin mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Undang-Undang PT tahun 2007. Ketentuan yang dilanggar oleh direksi, maka terjadilah ultra vires. Ketentuan anggaran dasar seperti itu harus dipatuhi oleh direksi dan jika dilanggar itulah yang disebut ultra vires. Berdasarkan pasal 102 ayat 3-nya yang menyatakan persetujuan RUPS itu tidak diperlukan jika transaksi yang bersangkutan dilakukan oleh direksi sebagai pelaksana kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. Demikian juga direksi mengalihkan harta kekayaan perseroan yang berupa rumah-rumah atau gedung-gedung. Padahal dalam pasal 2 anggaran dasar dinyatakan bahwa perseroan bergerak di bidang real estate, maka untuk mengalihkan rumah-rumah atau gedung-gedung itu tidak diperlukan persetujuan RUPS karena memang jualannya rumah. Sebenarnya apa yang disebut tersebut sesuai dengan ajaran Van Beschikking dalam hubungan dengan ajaran ultra vires yang berlaku di Indonesia. Maka penting ketentuan pasal 30
Undang-Undang PT tahun 2007 yang mengharuskan anggaran dasar perseroan dan ketentuan perubahan dan anggaran dasar perseroan diumumkan dalam tambahan berita negara. Maksudnya, agar khalayak mengetahui atau dapat mengetahui mengenai isi anggaran dasar yang berlaku, yang lebih lanjut mengenai itu, kita lihat maka setiap anggaran dasar dan perubahannya dicatat dalam daftar perseroan tentang masuk dalam daftar perseroan. Ya. Kemudian kita lanjut dalam bagaimana persyaratan untuk menjadi direktur. Dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang PT 2007 ditentukan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai direktur ialah seorang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelumnya pengangkatannya pernah A. dinyatakan pilot, B. menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persoalan menjadi pilot, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara atau berkaitan dengan sektor keuangan. Jika diperhatikan teman di atas, tidak sedikit pun untuk dapat diangkat sebagai direktur harus ada hubungan dengan pemegang saham. Memang dalam filosofinya direktur itu bukanlah pemegang saham, dan jika ia adalah seorang pemegang saham, maka hal ini hanyalah kemunculan belaka. Sebenarnya yang terpenting ia harus mempunyai kemampuan manajerial memimpin jalannya pengurusan perusahaan. Dalam pasal 93 ayat 93 Undang-Undang PT 2007 ditegaskan ia harus orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Mengapa diperlukan untuk menjadi direktur tidak perlu harus dalam wujud subjek hukum manusia alamiah, melainkan dimungkinkan direktur itu suatu subjek hukum korporasi yang terbatas yang dalam realita diwakilkan direktur dari PT yang menjadi direktur. Hal ini tidak dimungkinkan sejak tahun undang-undang lama yang kemudian berlanjut pada undang-undang PT yang baru. Menurut undang-undang ini, direktur itu harus dalam wujud subjek hukum manusia alamiah, dan karena itu sudah tentu harus orang yang cakap hukum, bekwam. Dalam hal pada itu selama ini misalnya untuk menjadi direktur suatu bank, menurut peraturan Bank Indonesia harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dan setelah lulus menjalankan fit and proper, begitu pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha yang diselenggarakan di bawah penanam modal asing. Acap kali kita ketemukan tentang pembatasan-pembatasan kewarganegaraan untuk dapat menjadi direktur atau suatu perusahaan terbatas tertentu. Dalam hubungan inilah tampak perundang-undang merasa perlu memberikan legalitas oleh undang-undang dengan menentukan bahwa dengan tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang PT. Gaji direksi. Dalam pasal 19 dinyatakan besarnya gaji dan tunjangan direktur itu
ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dan untuk kewenangan ini oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Menurut asasnya, direktur itu dapat digaji dan dapat digaji, terutama yang terakhir manakala direktur bersangkutan sekaligus adalah pemegang saham. Nah, hal yang diketahui, sekalipun ia bukan pemegang saham, namun ia bukan pegawai dari perseroan, kan organ perseroan, karena itu tidak tunduk dalam peraturan ketenagakerjaan. Bagaimana mengetahui direktur yang sah? Untuk perseroan didirikan pertama kalinya, direksi diangkat oleh pendiri dan dicantumkan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan yang dicantumkan dalam bagian penutup dan akta pendirian. Untuk perseroan tersebut yang pertama kali, direktur diangkat RUPS untuk waktu tertentu sebagaimana ditentukan anggaran dasar setiap waktu dapat ditentukan oleh RUPS sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang PT 2007. Persoalannya bagaimana kita dapat mengetahui bahwa seorang direktur adalah direktur yang sah masih berlaku dalam masa jabatannya. Dalam hubungan inilah diadakan ketentuan dalam pasal 94 ayat 7 Undang-Undang PT 2007. Menurut ketentuan ini dalam hal terjadi pengangkatan, pergantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahu perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terjadi sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Sebagaimana diketahui, daftar perseroan itu terbuka untuk publik. Maka setiap waktu publik dapat menyimak ke dalam daftar yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan ini, maka menurut pendapat, maka setiap orang yang ingin mengetahui susunan direksi suatu perseroan dapat secara tertulis memohon kepada Menteri Hukum dan HAM dan dapat dijawab oleh Menteri secara tulis atau permohonan itu, yaitu menjawab siapa direkturnya. Sekarang kan udah bisa diajukan ke Menteri, itu dalam digital aja ya. Selain daripada itu, biasanya praktek untuk setiap pemberitaan kepada Menteri dan Menteri atas perubahan susunan direksi perseroan akan diterbitkan sepucuk surat oleh Menteri, diberitahukan dan pemberitaan bersangkutan telah diterima oleh Menteri dan dicatat dalam daftar sistem administrasi badan hukum, yaitu dalam hal ini daftar perseroan yang ada dalam kementerian. Dari sinilah kita bisa mengetahui otentitas dari keabsahan pengangkatan seorang direktur. Ya, kita sudah mempelajari tentang salah satu organ dari PT yaitu direksi. Ya, sudah selesai yang direksi. Besok kita lanjutkan komisaris dan RUPS. Ya. Jadi hari Jumat bisa kita selesaikan semua organ dan nantinya baru dalam prakteknya PT ya, masalah kapital, modal dan semuanya kita selesaiin nanti di hari Sabtu. Oke. Jadi sekarang udah jam 9, kita istirahat. Oke, Bu. Besok kita mulai jam 7 malam, selesai juga jam 9 ya. Oke? Oke, Bu. Ya, selamat malam. Yuk, mari. Assalamualaikum. Oke, Pak Safir. Oke, Ya. Pak Ketua. Malam.